andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi-channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Kita telah memasuki minggu ketiga bulan suci Ramadan. Buka puasa menjadi momen yang ditunggu-tunggu setiap harinya dan menjadikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Berikut ini adalah rekomendasi kuliner untuk berbuka puasa versi layanan Jakarta. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Apa sih sebenarnya makanan halal dalam Islam? Kemudian apa yang mendasari makanan tersebut bisa menjadi haram? Dan apa titik kritis dalam suatu makanan? Baik Bang Anca, ini saya tertarik nih dengan konsep titik kritis seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Anca. Maksudnya seperti apa nih Bang Anca? Di Indonesia kan banyak bermunculan kuliner baru nih, kuliner yang datang dari Jepang, Korea, dan Barat. Makanan tersebut berasal dari daerah minoritas muslim nih Mas, sehingga kita harus aware nih bahwa makanan tersebut kemungkinan besar dia tidak halal. Misalnya kayak makanan Jepang nih, kalau kita makan Jepang cuma mikirnya kita makannya nasi dan ikan aja ya. Padahal sebenarnya ada bumbu masakan dalam masakan Jepang itu yang namanya mirin nih Mas Aldi. Jadi mirin itu dia adalah arak masak Jepang. Dia menyebabkan makanan yang awalnya halal tuh cuma nasi sama ikan aja tiba-tiba menjadi haram. Jadi sebenarnya konsep titik kritis itu kita pengen mengedukasi kepada teman-teman bahwa makanan halal itu bukan hanya sekedar no box dan no large. Bang Anca sebagai seorang influencer produk makanan halal, kiranya di kesempatan berbahagia ini Bang Anca bisa memberikan edukasi kepada pemirsa layanan Jakarta One TV, konsumen di Indonesia terkait dengan pentingnya sertifikasi produk halal. Silakan Bang Anca. Sertifikasi halal itu adalah jaminan yang dikeluarkan oleh negara kepada konsumen muslim sehingga kita nggak perlu tanya lagi nih titik kritis tadi Mas Aldi. Kan kalau datang ke resto sertifikasi halal kita cuma ngeliatin logo nih, logo yang baru yang dari BPJPH yang warna ungu ya. Jadi kalau datang ke sana udah kita tinggal bayar, tinggal makan. Tapi kalau kita makan nih Mas Aldi di resto yang belum sertifikasi halal, misalnya ke mana? Makanan Korea, Mas Aldi suka makanan Korea ya. Pasti kita akan tanya, Mas Mbak ini makanannya halal nggak ya? Kemudian ada bumbu yang mengandung alkohol nggak ya? Kemudian gochujangnya halal nggak? Jadi di sanalah perannya penting sertifikasi halal itu supaya kita makan juga nggak ribet. Karena nggak semua orang loh Mas Aldi mau nanya, nggak semua orang mau ribet bertanya-tanya kepada toko nih Mas Aldi, pada warungnya misalnya. Kadang-kadang kita tanya nih takutnya, kadang kita baper nih misalnya bilang, oh ini halal, ya udah kita makan aja. Padahal kita sebagai konsumen mempunyai hak untuk menanyakan makanan yang kita makan itu halal atau enggak. Jadi dengan ada sertifikasi halal itu menjamin banget seorang muslim untuk makan di tempat tersebut Mas Aldi. Luar biasa. Bang Anca sebagai seorang halal food enthusiast atau influencer produk halal, tentunya Bang Anca sering sekali nih bertemu dengan para konsumen, bertemu dengan para pelaku usaha, dan juga bertemu dengan para pemangku kebijakan di bidang jaminan produk halal. Nah kiranya di kesempatan berbahagia ini, Bang Anca dapat memberikan edukasi kepada pemirsa layanan Jakarta One TV, khususnya para pelaku UMKM.
untuk mendapatkan sertifikasi halal? Seperti apa cara mudahnya Bang Anca? Oke, gini Mas Aldi. Pertama, UMKM itu harus menggunakan semua bahan yang udah list sertifikasi halal. Artinya bahan-bahannya itu wajib sertifikasi halal. Kemudian kedua, UMKM harus punya NIB dan NPWP. Ketiga, kalau mau mendaftarkan sertifikasi halal, paling gampang cari aja komunitas ya. Kita di Jakarta bisa daftar ke Jackpreneur, di sana akan dibantu untuk UMKM mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis. Sebenarnya untuk dari negara, BPJPH, Departemen Agama, udah ada beberapa jenis ya sertifikasi halal untuk UMKM. Ada yang nama Self Declare. Self Declare itu gratis ya, tapi harus ada pendampingan dan biasanya bukan untuk proses produksi yang ribet. Kalau yang kedua itu yang mandiri. Mandiri kalau mau ya kita harus dibantu oleh misalnya lembaga, misalnya kayak Jackpreneur tersebut. Atau biasanya teman-teman UMKM bisa datang nih ke kecamatan atau kelurahan, daftar sebagai UMKM dan bergabung di komunitas mereka. Karena biasanya di komunitas tersebut sering mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal gratis. Nah, itu penting banget sih untuk UMKM bergabung di komunitas sehingga bisa mendapatkan informasi bagaimana mendapatkan sertifikasi halal tersebut, Mas Aldi. Ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Bang Anca, yakni terkait dengan potret penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta, khususnya terkait dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Bagaimana Bang Anca melihat kemudahan yang telah dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini? Aku sendiri sebenarnya cukup kaget banget, ternyata di Jakarta tuh ada namanya Mall Pelayanan Publik, Mas. Asli benar-benar aku yang kudet ya, mungkin kurang update. Nah, di dalam MPP itu ada berbagai macam jenis perizinan yang bisa dibantu. Misalnya sekarang ada namanya Gerai Memulai Usaha. Mereka sebutnya sebagai Gemulai. Nah, ini penting banget nih untuk teman-teman UMKM bahwa dengan Gemulai ini kita bisa dibantu banget untuk perizinan dari kita mulai bikin NIB-nya, kemudian sampai beberapa dokumen menuju usaha kita, sampai nanti kita bisa dibantu untuk arahkan ke sertifikasi halal. Nah, ini penting banget nih untuk UMKM dan saya harap sih dari MPP ini makin banyak teman-teman UMKM yang mengetahui hal tersebut. Nah gini Mas Aldi, satu lagi aku bikin kaget ternyata di MPP ini ada namanya AJIB, yaitu Ajib Antar Jemput Izin Bermotor. Jadi dengan Ajib ini, izin usaha kita UMKM bisa dijemput di rumah atau di kantor. Dan ingat bahwa Ajib ini pelayanannya gratis Mas Aldi. Jadi aku harapkan dengan MPP ini makin banyak teman-teman yang mengetahui bahwa di Jakarta ada mall pelayanan publik satu pintu yang bisa membantu UMKM. Terima kasih Bang Anca. Apresiasi diberikan kepada Bang Anca dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Mbak Fia, tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih dengan cerita lengkapnya, khususnya terkait dengan perjuangan Mbak Fia ketika awal mula mendirikan usaha Mace Otak-Otak ini Mbak Fia. Apa nih yang bisa dibagikan oleh Mbak Fia kepada pemirsa layanan Jakarta On TV? Silakan Mbak Fia. Panjang sih ceritanya. Ya, setelah saya mau jualan juga deh, jualan otak-otak. Setelah itu saya bikin gitu, saya coba ya hampir sama lah rasanya sama pedagang-pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di Muara Angke. Saya coba tawarkan ke teman-teman terdekat gitu, terus tawarkan di Facebook, di story, dan mereka alhamdulillah cocok dengan rasanya. Dari sedikit, dari cuma sekilo, 2 kilo, lama-lama banyak. Dan saya coba bikin dengan modal terbatas ya, karena pada waktu itu di PHK tidak ada pesangon. Jadi dengan uang seadanya saya bikin di Canva waktu itu untuk logo. Saya pakai nama Mace karena Mace itu artinya seorang ibu. Kebetulan nama anak saya Cheryl, jadi saya pakai singkatan Mama Cheryl, jadi Mace. Setelah saya baca arti di Kamus Bahasa Indonesia, Mace itu artinya bagus, tongkat kebesaran, dan itu adalah artinya juga ibu di orang timur. Jadi saya pakai nama Mace dengan seadanya di Canva, dan saya jualan online dulu. Saya belum punya kios. Saya jualan online dulu. Ada temen yang mau jualin lagi, dia yang modalin. Gitu. Dia belanja 2 juta otak-otak bakarnya.
gitu. Pokoknya main di online aja dulu. Saya daftarin GoFood-nya, GrabFood gitu. Animonya pandemik itu ternyata luar biasa ya Kak. Apalagi yang untuk frozen, untuk mereka makanan yang olahan ikan, karena ternyata itu dibutuhkan untuk biar tidak terkena corona, untuk makanan yang jajanan yang sehat. Setelah itu saya nekatin untuk coba di pinggir jalan karena harus ada cash flow setiap hari. Saya nekatin aja jualan di pinggir jalan, itu cuma modal karyawan satu, si mbak-mbak produksi saya tarik, Mbak ayo yuk kita jualan biar tiap hari dapat uang. Gitu. Saya tekatin di pinggir jalan, hanya bermodal meja, panggangan satu, dan meja payung, tenda payung. Baik, otak-otak merupakan salah satu produk olahan ikan yang sangat populer di Indonesia. Bahkan kita dapat menemuinya dengan mudah nih di berbagai tempat, termasuk di Jakarta, Mbak Via. Lalu apa nih yang membedakan mace otak-otak dengan produk otak-otak lainnya? Apakah ada pengembangan produk yang dilakukan oleh Mbak Via dan tim? Awalnya saya buat yang seperti pedagang lainnya, main course-nya otak-otak bakar, gitu, yang pakai daun. Lama-kelamaan saya lihat customer pengen ada yang gorengannya, gitu. Saya bikin ada yang rawit, namanya owit. Saya bikin otak-otak rawit karena ada penamaan yang orang owit apa sih gitu. Terus saya bikin lagi opang, itu otak-otak pangsit yang pakai kulit pangsit gitu. Jadi terus bertambah saya bikin oril, otak-otak risol pakai kentang, pakai wortel, otak-otak bulat. Terus saya bikin lagi otak-otak tahu, saya bikin seperti kayak tahu baso tapi ini pakai otak-otak. Kayaknya belum ada nih, pedagang-pedagang lain kan masih tradisional. Saya harus bikin pembeda dari pedagang-pedagang lain karena saya masih pemula di Muara Angke, berbeda dengan mereka yang sudah puluhan tahun. Izin saya coba dan saya berikan testimoni jujur, boleh Mbak Via ya? Oke. Pemirsa, saat ini saya sudah membeli mace otak-otak. Ini tadi saya beli beberapa varian pemirsa. Ini yang pertama, ini adalah pepes ikan tenggiri. Lalu saya juga beli otak-otak bakar. Nah, otak-otak bakar ini mungkin yang biasa pemirsa juga suka makan. Ini juga favorit saya nih, otak-otak bakar nih. Lalu selain itu saya juga membeli varian lainnya nih dari mace otak-otak. Ini ada otak-otak bulat dan juga otak-otak rawit atau owit. Mbak Via, saya jadi bingung nih, saya harus coba yang mana terlebih dahulu nih Mbak Via nih. Mungkin saya akan coba yang tidak pernah saya coba, yaitu otak-otak rawit atau owit. Boleh Mbak Via ya? Siap. Baik pemirsa, ini ada otak-otak owit. Ini saya juga sudah ada bumbu kacangnya, lengkap dengan bumbu kacangnya. Saya akan coba terlebih dahulu, kita cocol dulu pemirsa. Lalu kita coba makan nih, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Via, ini saya langsung ketemu cabai rawitnya nih Mbak Via nih. Testimoni saya pertama, Mbak Via, ini adalah satu inovasi yang keren banget karena saya baru pertama kali makan otak-otak yang di dalamnya tuh ada cabai rawit. Dan sebagai penggemar makanan pedas, ini buat saya tuh enak banget karena ini pedas banget dan rasanya tuh selain pedas juga ada gurih-gurihnya Mbak Via. Keren banget. Ini saya jadi pengen daftar sebagai reseller dari mace otak-otak, boleh Mbak Via ya? Boleh, Cuan. Mbak Via, kita lanjut lagi nih. Namun di segmen ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Mbak Via. Ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Apa nih pengalaman yang pernah Mbak Via rasakan ketika mengurus perizinan dan non-perizinan di Jakarta? Luar biasa ya Mas Aldi. Tadinya saya mau pakai calo, cuman calo itu mintanya antara 1 juta sampai 1,5 juta. Sayang banget, itu kan bisa buat modal saya kan. Terus saya cari info di sosial media. Sekarang katanya gampang, mudah. Jadi saya uji coba sendiri, ternyata benar, gratis, hitungan jam semuanya jadi. Saya pikir perizinan itu penting karena saya harus legal, karena saya ingin usaha mace itu bisa menjadi besar. Setuju Mbak Via, perizinan memang sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengembangkan bisnis kita. Dan jangan lupa, jika mengurus perizinan tidak perlu menggunakan pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Ya, setuju Mas Aldi.
Lalu terkait dengan donat kentang atau maple ini Mbak, ini bagaimana Mbak sejarah awal mula berdirinya Mbak? Oke, awalnya sekali itu dulu suami saya itu pengen banget makan donat kentang. Kita mau cari beli itu bingung di mana. Akhirnya saya nanya resep ke orang tua saya, ke mbak ibu saya. Terus ya saya coba-coba buat resepnya dan suami saya suka sama hasil donat kentang yang saya buat. Lalu teman saya juga saya kirimin dong. Akhirnya dia juga suka. Dari situlah kami berpikir, oh ini sepertinya bisa kita jual ya, kita jadikan bisnis. Lalu kita mulai research di mana donat itu di Indonesia masih banyak yang jual nggak sih? Terus donat kentang carinya di mana aja ya gitu. Karena jujur kan pertama kali awalnya karena kita mau makan tapi susah carinya. Adanya hanya di pasar-pasar tradisional. Lalu kami berpikir ternyata peluang yang ada untuk menjual donat kentang di Indonesia itu masih besar sekali. Dan banyak orang-orang yang mungkin nggak familiar sama yang namanya donat kentang. Mungkin yang lahir di tahun 1980 atau sebelumnya itu familiar. Tahu lah ya, karena zaman dulu mungkin kita breakfast atau makan pagi sebelum sekolah dikasih donat kentang sama ibu-ibu kita. Maka dari itu, jadi kita sama-sama mikir, oke deh kita coba bangun deh bisnis ini. Kita coba buat donat yang lebih bervariatif, banyak variannya, bukan cuma gula tabur, mocha meses, walaupun itu memang yang paling klasiknya ya. Dan kita coba membuat brandnya namanya Maple Gourmet Potato Donuts. Kita buat box-boxnya yang menurut kita bisa terima sama masyarakat zaman sekarang. Terus kita juga ada coffee-nya sebagai pendamping dari donat kentang itu sendiri. Sebagai seorang pebisnis yang berhasil bangkit ketika pandemi melanda, apa nih Mbak pelajaran dan juga hal penting yang harus diperhatikan oleh para pebisnis pemula agar bisnisnya dapat terus berkelanjutan? Silakan Mbak Lala. Kalau dari saya sendiri pun termasuk baru ya di bidang F&B bisnis ini. Tapi bagi saya semua usaha, mau mulai usaha apapun, yang perlu kita lakukan adalah berani untuk mencoba. Coba dulu, mulai dulu, langkah kecil dulu juga nggak ada masalah. Yang penting pada saat kita mencoba, kayak saya pertama kali waktu itu buka Maple yang di Radio Dalam, itu benar-benar belum tentu ada yang datang satu hari. Tapi saya benar-benar mencoba buka dari step yang awal, langkah kecil awal itu adalah yang terpenting menurut saya. Passion yang kita punya di diri kita itu apakah memang benar-benar ada passion ya di bidang yang mau diusahain ini. Tapi utama adalah jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Langkah pertama itulah mungkin berat, banyak pikiran sana sini, pengen aduh nanti ini begini, nanti begini, susah nggak ya? Tapi nggak usah lihat kanan kiri menurut saya. Karena saat itu saya jalan juga saya nggak pernah lihat kanan kiri, lihat dulu, maksudnya lihat oh orang lain tuh gimana ya, ini gimana ya, kalau dia kayaknya udah oke banget, saya masih baru mulai. Yang saya pelajarin dari orang lain atau brand lain adalah saya pelajarin, oh ternyata dia bagusnya begini. Oke, terus saya lihat lagi ke diri saya. Apa yang kurang ya dari diri saya? Apa yang kurang dari perjalanan bisnis saya di awal ini gitu. Jadi pelan-pelan aja. Mbak Lala, lalu seperti apa nih pandangan Mbak Lala terkait dengan perkembangan bisnis F&B khususnya terkait dengan donat di tanah air saat ini Mbak? Dan gini pada saat pandemi kemarin kan kita juga research terus nih. Ternyata banyak sekali loh donat-donat, UMKM baru di online shop itu yang berjualan donat kentang, donat biasa itu banyak banget. Jadi sebenarnya saya juga ngerasa, wow seru ya, makin bervariatif dan ternyata banyak gitu loh munculnya wira swasta baru, UMKM baru. Jadi bisa dibilang
mungkin sisi baiknya pandemik juga memberikan peluang besar, atau jadi orang-orang yang tadinya nggak berpikir untuk berusaha atau berbisnis malah jadi bisa berbisnis gitu loh. Terutama karena saya risetnya di bidang donat, ternyata banyak juga gitu di bidang donatnya. Nah, kalau untuk Tom Apple sendiri, kami justru merasa tertantang gitu loh dengan adanya F&B. Kami merasa tertantang karena dengan membuat banyak varian. Jadi kami jadi mulai research lagi, kami mulai R&D terus untuk produk-produk donat kami. Jadi varian kami yang tadinya hanya sekitar 6 varian, lalu 12 varian, sekarang udah ada 23 varian. Mbak Lala, baik. Saya akan bertanya dengan hal yang lain lagi nih Mbak, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta. Bagaimana Mbak Lala melihat potret perizinan di Jakarta saat ini Mbak? Jadi dulu gini, suami saya kan punya usaha sebelum di Tom Apple Donuts ini. Saya dulu juga berusaha untuk bantu buat perizinan-perizinannya. Tapi kami berdua itu bingung. Kemana ya buat izin-izinnya ini? Apa aja yang harus dibuat ya? Itu bingung banget. Akhirnya kami pakai third party untuk ngurusin semuanya. Nah, pada saat mulai tuh Instagram, kita suka pakai Instagram, lihat-lihat di Instagramnya layanan Jakarta, itu ternyata banyak banget informasi yang cukup gitu untuk kita ngurus perizinan sendiri. Nah, jadi pada saat pembukaan Tom Apple, kami kan pengen semuanya ada izin dengan lengkap. Jadi kami coba lihat dari Instagramnya layanan Jakarta. Di situ ada tuh dokumen-dokumen apa aja kan yang harus disiapkan. Lalu mudah banget sih ternyata ya. Ada yang namanya AJIP ya, apa sih itu antar jemput izin bermotor ya kalau nggak salah ya. Jadi dari situ nanti dokumen-dokumen kita udah siapin, si AJIP ini akan pick up ke tempat kita gitu. Terus udah selesai itu pun saat itu dikirimin lagi deh, diantar lagi itu dokumen-dokumen perizinannya semua. Jadi sekarang sih jauh lebih mudah ya dibandingkan dulu untuk mungkin kan dulu saya juga belum ngerti ya. Setelah tahu nih ada Instagram layanan Jakarta, terus kita lihat cara-caranya ternyata mudah banget kok untuk bikin izin-izin gitu, dan bisa tanya-tanya juga deh. Waktu itu saya juga agak-agak bingung. Saya tanya-tanya ke call center-nya, and mereka membantu banget kok. Wah, terima kasih Mbak. Wah, ramah juga di sini ya, luar biasa loh Mbak Helga. Nah, ini nih produk-produknya nih yang saya penasaran nih. Iya. Jadi di sini kita memang restoran makanan sehat berbasis nabati, ya kan. Cuma kita tuh ada section kayak minimarket untuk semua produk-produk yang sehat dan ramah lingkungan. Wah. Ya, jadi contohnya ini nih Mas. Ini ya. Jadi kalau ini tuh produk daging nabati yang sudah diberi cita rasa Indonesia. Itu produk kita, namanya Green Rebel. Ini ada kayak steak juga gitu ada ya. Sate, ada rendang, ada daging cincang, tapi semuanya dari jamur sama kedelai. Oh, jadi nggak ada dagingnya? Nggak ada, kita produksi sendiri. Tapi rasanya kayak apa tuh? Rasanya kayak daging. Kayak rendang ya? Kayak rendang, legit rendang. Tinggi protein, tinggi serat, rendah kalori, rendah lemak. Jadi cocok lah kalau Mas lagi pengen ngurangin lingkar pinggang. Wah, saya menarik nih, saya kayaknya harus ambil nih satu nih. Itu salah satu penggemar rendang nih. Oke. Ini udah di ini kok Mas, udah kita cek sama orang Minang. Oh gitu. Iya, Saya rasa Padang banget nih pemirsa nih. Ini ada nih. Ini bener-bener kita harus coba rasanya beneran kayak rendang apa enggak. Tapi sih kalau lihat gambarnya sih rendang banget ya. Dan kita supply ke AirAsia kan. Nah, konsumen AirAsia itu 70% memilih rendang kita dibanding rendang sapi. Wow, menarik. Mbak, saya pesen ini ya, satu ya. Nah, kayaknya itu yang lebih menarik lagi tuh Mbak tuh. Nah, di sini kita ada contohnya ini nih Mas, ini mie instan, ini juga favorit. Oh, ini mie instan tadi ya. Ini mie instan superfood. Jadi dia 20% sayur, yang hijau dari spirulina sama bayam. Yang merah dari buah naga sama beet. Yang kuning ini dari labu sama kunyit. Oh. Tapi rasanya kayak mie instan yang enak banget lah gitu. Jadi ini bener-bener memberikan inovasi produk
yang rasanya itu kayak yang kita sering makan gitu ya, Bener, tapi kita bahannya bikin lebih sehat. alami, lebih sehat. Itu juga kayak ada tempe-tempe juga tuh kayaknya. Tempe chips, bener. Tempe cheese bener ya. Ada Yang tadi dari jauh tuh saya udah langsung ngeliat nih. Iya, dan ini tuh dipanggang nggak digoreng. Oh, dipanggang enggak, saya boleh lihat. Ambil ya. Ini favorit rasanya. Rasa Menarik mala. banget ya. Iya, jadi Rasa pedes, apa? Pedes Oh, mala Oh. nih pemirsa. Jadi mala itu adalah satu rasa yang pedes ya. Pedes, iya. Menarik sekali ya Mbak Helga ya. Jadi saya jadi penasaran nih, asal usul awal mulanya tuh bagaimana sih berdirinya Bergreens ini, dan juga Mbak Helga punya ketertarikan atau punya fokus gitu ya di bidang vegan ini Mbak. Ya, jadi Bergreens itu udah 10 tahun mas umurnya. Kita ada sekitar 8 cabang di Jakarta dan Bali. Awal mulanya itu sebenarnya aku menjadi vegetarian waktu aku usia 15 tahun. Oh, jadi Iya. awalnya jadi vegetarian dulu kan ya? Karena dulu tuh aku ada beberapa penyakit yang pas aku vegetarian terus sembuh dalam 2 tahun tanpa obat sama sekali. Oh, hanya merubah Hanya pola merubah pola gaya. makan. Oh, Iya. pola makan. Menarik ya pemirsa. Iya, cuma aku waktu itu ketemu awal ide Bergreens itu ketemu pasangan ya. Ketemu suami. Oh, ketemu suami. Ketemu Iya, pacar, iya, iya. Suami. Wah. Belanda, waktu aku tinggal di Belanda buat sekolah. Nah, pacarku saat itu dan sekarang suamiku ini namanya Max. Dia tuh dulu pecinta daging tulen. Dia makan daging banyak banget. Cuma dia memutuskan menjadi vegetarian juga waktu itu untuk alasan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, terus dari situ dia jago masak orangnya by the way. Jadi gara-gara kita berdua vegetarian, kita masakin teman-teman kosan di Belanda, waktu itu orang Indonesia semua tuh berdelapan kita tinggal. Terus mereka semua bilang, ih kalau makanan vegetarian dan makanan sehat kayak gini enak, gue kayak bisa jadi vegetarian. Gitu. Jadi Karena tadi ada rendang juga, ada mie juga gitu kan. Ini ada Benar. tempe juga dan Benar. ternyata pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak. Nah, jadi dari situ kita akhirnya ngerasa terpanggil untuk balik ke Indonesia, buka restoran makanan vegetarian vegan yang ditujukan untuk orang-orang yang bukan vegetarian or vegan. Jadi kita konsepnya tuh kita pingin bikin makanan yang disukai banyak orang kayak nasi padang, mie, ayam, steak gitu ya. Tapi semuanya kita olah dari bahan baku alami dan nabati. Nah, itu ilmunya dari mana tuh? Gimana caranya tuh? Jadi aku dan suamiku dulu belajar nutrisi juga sebagai tambahan dari kita belajar yang lain lah. Iya, waktu iya, itu. iya. Jadi kita ngambil kursus nutrisi. Tapi sebenarnya cara mengolah makanannya, Rasanya kan yang penting itu kan. si Max tuh trial and error sih selama 10 tahun. Oh, jadi dicari yang benar-benar mirip atau menyerupai kayak rendang atau kayak sate tadi ya. Jadi misalnya kayak dari jamur shiitake, terus udah gitu dia bisa bikin teksturnya. Jadi pengolahan dia pokoknya bikin diolah-olah sampai bisa jadi tekstur dan rasanya sama kayak daging gitu. Itu semua trial and error selama 10 tahun. Wah, jadi memang dalam usaha itu ada risetnya juga ya pemirsa ya. Bener ya Mbak Helga ya? Nah, bener. Banyak riset. Banyak riset ya, termasuk untungnya bareng pasangan ya. Bener. Jadi risetnya bisa langsung diskusi bareng gitu ya. Iya. Wah, kita udah sampai nih Mbak Helga di tempat yang spesial nih. Wah, ini ada menu-menu apa aja nih Mbak Helga nih? Tiba-tiba langsung ada menu nih di meja ini ya. Iya, jadi ini ada beberapa menu favorit di Iya. Mas. Di depan Mas, ini namanya Mighty Mushroom Burger. Jadi ini Oke. burger dari jamur. Jamur champignon dari petani di Dieng. Gitu. Terus dia pakai sweet potato fries, jadi ubi ungu. Ubi ungu sama ubi manis gitu ya. Terus Oh, ini bukan kentang ya? bukan, ini ubi. Ubi. Nah. Oke. Terus ini ada lemper. Ayamnya kita bikin dari jamur king oyster sama kedelai. Oh, tapi bentuknya kayak ayam banget itu ya? Iya, Menarik banget tuh. seratnya. Jadi kita tuh teknologi kita tuh kita membuat tekstur ayam dan tekstur daging dari jamur. Itu teknologi kita yang kita develop in house. Nah, terus kalau ini juga menu favorit. Ini rendang platter namanya. Ini ada rendang dari jamur shiitake sama kedelai, sate tempe pakai bumbu sambal matah, terus sayur, dan ini nasi kuning. Wah, kalau tadi saya itu nggak dikasih tahu, saya itu udah kayak makanan saya sehari-hari kayaknya. Tapi ternyata itu semuanya bukan daging gitu ya. Dan memang tadi kalau daging itu dari jamur, kalau sate itu dari tempe. Ini sate tempe kita. Kita juga ada sate yang Yang ini ya tadi ya, ada yang tadi kita di ada bawah ada ya. Sate marangi, ada sate ayam, ada juga yang nabati. Tapi yang ini sate tempe.
Terus ini dessertnya, ini roast strawberry cheesecake Mas. Ini tuh dessert signature kita dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini dua menu ini udah 10 tahun umurnya. Dua menu ini? Iya, nah ini itu tuh kita bikin, jadi ini kue tanpa tepung, tanpa gula. Tanpa tepung, tanpa gula, sehat banget ya? Sehat tapi enak kok. Jadi yang bawah itu kita crustnya dari almond, kacang mete sama kurma. Terus tengahnya itu kelapa muda, atasnya kelapa muda sama strawberry, terus disiram saus buah naga. Buah naga. Iya. Wah, menarik banget ya pemirsa ya di sini ya. Terus di sini minumannya ini ini apa? Smoothie. Ini Smoothies. smoothie dari Ini menu favoritnya juga? Iya, ini moonlight berry, dia tuh dari blueberry lokal, terus ada pisang, nanas dan lain-lain. Kalau ini juga signature kita nih Mas, anak-anak Gen Z, rata-rata kalau ke Burgers makannya boba. Oh iya, ada boba di bawahnya ya. Rendah gula, rendah kalori, dan dairy free, jadi bebas laktosa. Aman buat orang-orang yang laktosa intoleran atau alergi susu gitu. Wah, luar biasa. Wah, saya pengen makan semuanya sih Mbak Helga. Makan aja Mas Alfi. Tapi saya mau cobain ini, saya penasaran banget nih pemirsa nih sama lemper. Iya. Ini tuh bener-bener kayak daging ya bentuknya, tapi saya harus cobain rasanya nih. Kayaknya kalau nggak dicoba tuh nggak afdol. Jangan-jangan rasanya beda nih kayak daging nih. Coba ya. Saya coba ya seratnya kayak apa sih ini. Mau saya tambahin rawit? Nggak usah. Jadi iya enak loh ini. Gimana? Nggak bisa berkata-kata. Makan lemper kita tuh kayak, gila ini lebih enak dari lemper ayam gitu. Enak banget loh, ini nggak bisa berkata-kata sih saya. Serius Mas? Jadi bener-bener rasa kayak pedes-pedesnya juga ada gitu ya? Iya, kita bagi kita pakai rempah ya. Jadi kayak kita tuh rasa gurihnya, kita kan nggak pakai MSG kan, kita pakai rempah. Jadi ini bener-bener rasanya tuh kayak ayam tapi bukan ayam ini ya dalamnya ya? Saya penasaran lagi, saya makan lagi deh pemirsa. Boleh silakan. Mbak Helga ini enak banget sih Mbak Helga, luar biasa. Ntar saya bakal habisin semuanya. Aduh, kalau mau pulang. Bawa pulang ya, bener ya, bisa dibungkus ya? Boleh dibungkus. Nah, tapi untuk hal yang satu ini di segmen ini saya ingin bertanya terkait dengan perizinan nih Mbak Helga nih. Bagaimana Mbak Helga selaku seorang pelaku usaha ini memandang perizinan itu seperti apa sih pentingnya Mbak Helga? Buat aku perizinan penting banget karena kita pingin ngejalanin bisnis dengan peace of mind ya. Jadi kita pingin udah compliant lah sama izin-izin yang diperlukan gitu. Dan aku jujur bilang Burgers kan udah 10 tahun ya. Dalam tahun-tahun terakhir menurut aku tuh perizinan sekarang udah jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita kan sebagai restoran dan kafe izinnya itu MIB ya Mas. Sama SIUP segala macam itu jadi satu sekarang. Dulu kan bisa-bisa tuh. Sekarang jadi satu, terus kita bisa apply online. Jadi cuma ke OSS doang, terus cepet banget prosesnya, sangat jelas, gampang. Terus sekarang aku juga yang produk FMCG-nya gitu ya, yang package food-nya Green Label ini, kita kan halal, vegan certified, terus udah gitu ada BPOM juga, ada izin BPOM. Itu semua kita urus melalui CNIB juga. Gitu. Jadi semuanya jadi satu, udah terpadu gitu. Ya jadi memang sudah sangat mudah begitu dengan online ya. Mudah banget. Mudah banget ya, dan kalau udah ada izin ya pemirsa ini kita bisa langsung tempelin di sini nih. Dan ini juga ada daya tarik penjualannya juga ya. Ada daya jualnya juga kan? Dan izin ini ya. Kita sekarang hanya bisa jual ke supermarket kalau izin BPOM Mas. Kalau kan BPOM sekarang supermarket nggak mau jual. Jadi penting banget perizinan itu ya. Penting banget, iya. Bagaimana sejarah awal mulanya berdiri Afi Coffee ini Mbak Nogan yang ngehits ini sekarang di Pancoran ya? Pengennya di semua ya, seluruh Indonesia, bukan cuma di Pancoran, bukan cuma di Jakarta Selatan mungkin ya. Ya. Jadi pertama kali kita itu berdirinya di tahun 2017, holdingnya namanya Mamori. Oh jadi di bawah PT? Iya, jadi di bawah Mamori itu PT Manal Mamora Indonesia. Kita punya brand Alfi Coffee. Alfi itu kependekan dari It's All About Coffee, about the coffee bean, biji kopi, coffee leaf, teh daun kopi, dan coffee waste. Atau kita mencoba memanfaatkan sampah kopi gitu.
Nah, kita sendiri bisnisnya itu mulai dari hulu sampai hilir. Jadi kita bisa supply green coffee bean, kita juga bisa supply roasted bean-nya, kita juga bisa supply untuk ground atau langsung ke customer atau kita sekarang ada di food service ya. Jadi kita juga ada di retail atau di supermarket. Kita juga punya 3 store Alfie Coffee sekarang. Ini yang pertama kita buka di Pancoran. Selain itu ada di Sudirman, di Sudirman. Sudirman Tamrin, tepatnya di Taman Sumenep Promenade. Terus kita juga ada di dalam stasiun MRT Lebak Bulus. Wah, jadi sebenarnya Alfie Coffee ini ingin menawarkan pengalaman kepada konsumennya untuk menikmati kopi dari biji gitu ya, Iya. dari Bean to cup. Oh. Iya, dari bean to cup atau sekarang kita bisa sebutnya Daun, sampai daunnya juga ya? Sampai daunnya juga, mungkin cherry to cup kali ya. Karena kita berkolaborasi dengan petani juga kan. Dan kita bukan hanya di domestik, tapi kita juga bisa supply untuk kapasitas 1 full container load untuk ekspor. Gitu. Dan teh daun dari daun kopi juga baru-baru ini kita ekspor ke UK. Iya, wah luar biasa Mbak Naugan ya. Wah, Ini salah akhirnya jadi satunya nih. Ini yang original. Ini yang boleh original, dicobain. oke. Iya. Wah, luar biasa nih. Terus ini yang kahwa milky brownie yang untuk anak-anak Gen Z ya, yang muda 17 yang muda. tahun. Ah kayak iya, Mas bener Aldi banget tuh. mungkin, Kayaknya itu iya. saya banget tuh. Iya, Ini iya. saya cobain buat saya tuangin supaya Mas Aldi coba. Wah, langsung dituangin sama pemiliknya nih, Mbak Naugan nih. Spesial Harusnya buat Mas rasanya Aldi. jadi lebih enak ya. Lebih manis walaupun tanpa gula. Silakan Mas gula ya. Aldi, ini satu buat Siap. saya, satu buat Mas Aldi. Oke. Saya langsung cobain dulu kali ya. Ini nih yang cocok banget buat saya nih karena Iya, Gen kan Z nih ya 17 kan, tahun ya, 17 Gen Z, tahun ya, betul. 17 tahun ke bawah ya. 17 tahun ke bawah ya. Saya coba ya pemirsa Silakan, ya. silakan. Satu Ini lagi, namanya teh dari daun kopi. oh ya, Brownie. Ya. Kawa Milky Brownie. Tapi Milky kita Brownie. Milky Brownie. Kita Iya, tunggu nih yang ada. Yang Wah ada lucu tuh. serai, Yang ada lemon. serai-serainya nih. Nah, pakai madu juga jadi sehat. Nah. Iya, buat yang suka mungkin batuk-batuk. Batuk-batuk. Sering motoran Iya, kena iya, iya. angin. Iya, betul kena angin ya. Kan ya. Kita punya yang panas-panas juga. Panas, Apalagi panas. cuacanya kan sekarang hujan terus ya. Sehat bisa dipaduin dengan madu Iya. gitu. Silakan mau coba Siap. yang mana? Ketahuan dari Kalau pilihannya. kalau selera Iya. sih kayaknya pilihan kan saya Gen Z ya. Iya. Pasti saya milih ini tapi kayaknya kayaknya yang cuma dibutuhkan ini. itu kayaknya. Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan ini. itu. Iya. Yang diinginkan ini ya. Iya, betul. Jadi mau Saya lebih coba memilih yang yang dibutuhkan dulu Oh, kali ya. dibutuhkan. Oke ya. Pemirsa Yang kita coba ini. Ini Ketahuan. namanya tadi Kalau yang ini serai lemon Serai pakai madu. lemon. Kahwa serai lemon kawa serai lemon tambah madu. tambah madu. Iya, betul. Oke, Biar kita sehat. coba ya. Kita coba ya. Dan Ini kandungan kafeinnya teh daun kopi atau kahwa juga ya. sedikit sekali. Dibandingkan Dibandingin kopi. betul. Jadi untuk yang mungkin punya lambung atau mungkin nggak bisa minum kopi boleh dicoba minum boleh teh dicobain. dari Tapi daun ada yang kopi. nggak punya lambung ya orang ya? Mungkin ada salah satu. Punya Kalau lambung saya sih juga punya ya. Punya ya. Anda mungkin ya Pak Aldi ya. Nggak Oke, punya. bisa kita coba ini Iya. yang pakai daun serai dan dikasih madu. Iya. Ini mumpung saya tadi habis main motor-motoran Iya, kan, ada habis lemonnya ada juga. lemonnya juga Iya. ya. Kita coba ya. Wah, ini tuh pas banget nih sama usia saya nih kayaknya nih. 50 berapa gitu ya? langsung masuk ke tenggorokan, Oh, iya. kerongkongan dia, langsung biasanya masuk ya. nggak langsung. Nggak langsung masuk ya. Ini enak Lewat mana banget. biasanya? Ini segar banget ya. Iya. Bisa kita langsung jadi anget ya. Ini ya, Betul, efeknya tuh bikin kita jadi anget nih pemirsa. Ini ada daun serainya, ada lemon dan juga ada madunya. Jadi bisa semakin bertenaga ya. Iya, Pasti enak. Pengen nyobain lagi kayaknya. Oh iya, minum aja nggak apa-apa. Dihabisin kita senang banget. Nggak boleh. Enak banget ada ini. sisa. Luar biasa. Iya. Kayaknya sebelum saya nyobain kita ngobrol lagi aja dulu kali ya. Boleh, siap. Saya boleh minum juga. Oh nah itu ya. Ini yang ini yang milenial. Iya, milenial. Ini yang pakai susu. Sama Susu dan plus gula aren. Namanya apa nih? Kahwa milky brownie. Oh iya, Kawa Milky Brownie. Biar keren kayak Kita coba ya. Gen Z juga namanya ya. Wah iya ini seperti yang diinginkan sih ini. Seperti yang Seger ya? diinginkan. Itu yang dibutuhkan, ini yang diinginkan. Iya. Nah, Oke, Mbak gimana, Naugan, Mas? kan Ya. Alfie Coffee ini juga selain punya kedai kopi yang keren banget nih, yang Makasih. pengunjungnya itu loyal semua gitu ya. Iya. Tapi juga melakukan ekspor daun kopi juga. Iya. Nah, ini bisa ceritain nggak gimana awal mula ekspornya tuh, Mbak Oh Naugan? iya,
Jadi waktu itu kita pernah ikut pameran berskala internasional. Kita memang bawa contoh teh dari daun kopinya. Waktu itu kita pameran di Amerika di SCAA, Specialty Coffee Association of America. Ternyata kan ini unik banget ya. Orang belum pernah lihat itu apaan teh dari daun kopi. Kalau di sana kan adanya cascara yang biasanya dibawa sama produsen kopi itu buah ya? Biji, cherry. Oh, cherry-nya. Yang dikeringkan gitu. Nah, kalau ini kan daunnya, jadi beda banget. Ternyata rasanya juga lebih enak kalau menurut mereka dibandingkan dengan cascara. Jadinya mereka tertarik untuk coba impor daun kopi. Jadi itu awal mulanya kita coba perkenalkan, juga di pasar lokal di domestik ya. Dan ya pada akhirnya kita baru aja bulan lalu kita kirim ke bulan ini kita kirim ke UK, United Kingdom. Oh, gitu. Tapi respon pasar mancanegara terhadap daun kopi ini memang bagus ya? Banget karena mereka terbiasa untuk minum teh tanpa gula gitu, dan memang teh dari daun kopi ini walaupun nggak pakai gula tetap manis, dia punya sweet aftertaste ya. Jadi dia nggak butuh gula yang terlalu banyak. Terus juga seperti yang disampaikan tadi, bisa di brewing mau seperti apa, light, medium atau bold ya. Dia bisa seperti green tea, black tea, atau mungkin similar kayak kopi ya. Jadi agak kalau dia bold itu lebih gelap, lebih pekat, lebih bitter mungkin seperti itu gitu. Jadi memang menarik, beda dengan teh biasa. Baik. Wah, yang satu lagi saya harus nyoba lagi nih. Yang ini apa nih? Ini yang original. Nah, ini original ya? Iya, yang original tapi udah dipakein es ya, biar seger. Ini original biar seger nih. Enak banget kalau diminum siang-siang. Jadi saya kayaknya tertarik sama embun-embun yang di luar nih. Kita coba ya pemirsa ya. Ini yang original ya. Iya. Wah, bener ya. Jadi memang rasanya itu tidak terlalu pahit seperti teh. Iya. Tapi dia ada rasa-rasa kopi-kopi dikit juga ya sebenarnya ya. Ada bau-baunya kopi gitu ya. Iya. Buat yang itu tadi, jadi pilihan buat orang yang mungkin nggak begitu suka kopi, belum bisa atau belum nggak begitu suka kopi, bisa jadi pilihan untuk minum. Dan enaknya tuh setelah diminum tuh kayak ada rasa-rasa di mulutnya gitu pemirsa. Jadi memang benar-benar kayak teh beda ya. Beda kopi rasa. juga beda. Iya. Jadi tiga hal itu beda ya semua ya. In between teh sama kopi mungkin gitu. Waduh, ya. Unik lah rasanya. Unik pokoknya. ya. Jadi buat yang belum nyobain, pengen tahu rasanya kayak apa, karena unik, boleh datang cobain. Boleh cobain. Dan hari ini juga cinta saya benar-benar kebagi nih. Saya kayak udah jatuh cinta nih sama ini. Saya udah nggak cinta sama kopi lagi kayaknya. Kasihan kopinya ditinggalin. Kopinya ditinggalin ya. Jadi cinta daun teh daun kopi nih pemirsa ya. Mbak Nogan, saya ingin pertanyaan yang berikutnya nih, yang lain lagi nih, yang terkait dengan bagaimana dukungan pemerintah terhadap bisnis atau usaha yang Mbak Nogan jalankan di Alfie Coffee ini? Ya, pemerintah sejauh ini, terutama pemerintah DKI Jakarta, sangat mendukung kegiatan usaha Alfie Coffee untuk bisa berkembang, karena Alfie sendiri itu tergabung dalam Jakpreneur atau Jakarta Entrepreneur. Jadi kita banyak sekali didukung untuk mendapatkan perizinan-perizinan seperti halal, HKI, kemudian PIRT, NIB, kemudian juga halal dan sertifikasi yang lain. Itu semuanya kita dapatkan dengan gratis, dan itu semuanya disupport oleh pemerintah DKI Jakarta lewat Jakpreneur. Luar biasa. Jadi kalau udah ada izin ya pemirsa ya, jadi produknya tuh juga bisa kita taruhin semuanya ya. Ini ada logo MUI-nya, lalu juga ada PIRT-nya. Ini lengkap banget. Betul. Dan ini juga membuat produknya jadi gampang dijual juga kan ya? Betul, karena kalau kita mau masuk supermarket atau kita mau mengembangkan usaha kita, kalau kita sudah punya perizinan, itu akan lebih gampang untuk lolos kurasi. Luar biasa, akhirnya juga bisa sampai ke luar negeri. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan
sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud dan lepas kening, hamba mengingat Dikau sepenuhnya, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening, hamba mengingat Dikau sepenuhnya. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.